Ya, baik, saya lanjutkan. Tadi sampai, oh ya, di antara hal yang wajib bagi para salik yang menempuh jalan kebenaran atau kerohanian adalah bahwa dia harus mempunyai seorang mursyid dan pendidikan spiritual yang dapat memberinya petunjuk dalam perjalanannya, serta melenyapkan akhlak yang tercela. Yang dimaksud pendidikan di sini, hendaknya seorang pendidik spiritual menjadi seperti petani yang merawat tanamannya. Setiap kali melihat batu atau tumbuhan yang membahayakan tanamannya, maka dia langsung mencabut dan membuangnya. Ya, dia juga selalu menyirami tanamannya agar dapat tumbuh dengan baik dan terawat, sehingga menjadi lebih baik dari tanaman lainnya. Apabila engkau telah mengetahui bahwa tanaman membutuhkan perawat, maka engkau akan mengetahui bahwa seorang salik harus mempunyai seorang mursyid. Ya, gini lah guys, tanaman itu nggak ribet. Tanaman itu pasif kan, dia hanya mempunyai daya tumbuh, tapi tidak mempunyai nafsu. Nah, itu pun versi di sini Imam Al-Ghazali ya. Tanaman aja butuh perawat. Yang pasif hanya punya daya tumbuh, tidak mempunyai nafsu ya. Apalagi manusia gitu loh guys. Manusia itu makhluk aktif, ada hawa nafsunya. Lebih butuh lagi perawat. Ya, ya bahasa gampangnya lebih wajib lagi gitu agar tumbuh uh, sempurna gitu. Kiasnya tuh seperti itu. Ya, versi Imam Ghazali di sini ya butuh mursyid, gampang ya. Manusia itu. Ya kalau nggak pakai mursyid ya maka kita nggak akan jadi manusia sempurna. Gitu. Logikanya itu tadi. Tanaman yang nggak ada hawa nafsunya aja butuh perawat. Terlebih manusia. Dan perawat ini memenuhi kriteria khusus. Udah kenal dengan Tuhannya tuh. Ya kita di video-video ini lagi ngebahas tentang kisi-kisi ya. Tentang si perawat ini atau mursyid ya. Seperti itu. Nggak bisa sembarangan memilih mursyid ya. Gitu. Baik, saya lanjutkan ya. Kenapa begitu? Kenapa manusia butuh mursyid? Sebab Allah mengutus para rasul kepada umat manusia untuk membimbing mereka ke jalan yang lurus. Dan sebelum Rasulullah wafat, beliau telah menetapkan para khalifah sebagai wakil beliau untuk menunjukkan manusia ke jalan Allah. Begitulah seterusnya sampai hari kiamat. Nah ini sabda Rasulullah ya. Rasulullah bersabda beliau telah menetapkan para khalifah sebagai wakil beliau untuk menunjukkan manusia ke jalan Allah. Begitu seterusnya sampai hari kiamat. Khalifah di sini
bisa termasuk Khulafaur Rasyidin yang 4, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Tapi di sini kisi-kisinya dari hadis ini, khalifah itu ada sampai hari kiamat. Ya, tapi bukan mengangkat khalifah sendiri, guys. Khalifah ini dipilih oleh Rasulullah. Ingat ya, guys, Rasulullah itu nggak pernah mati aslinya. Gitu. Bahasa di sini Rasulullah sendiri yang menetapkan khalifahnya. Berarti Rasulullah ini nggak pernah mati aslinya. Kalau jasadnya Nabi Muhammad dia wafat. Tapi Rasulullahnya ini masih hidup. Dia itu unsur kodim, guys. Kodim itu nggak mungkin mengalami wafat. Rasulullah itu bagian dari Allah sendiri. Ya seperti cahaya matahari dan mataharinya. Gitu. Ibaratnya mataharinya kiasnya nih ya guys. Mataharinya tuh Allah. Cahaya mataharinya itu salah satunya adalah Rasul. Ya nggak akan padam cahaya matahari ini sampai mataharinya padam. Sedangkan matahari itu ya udah ada duluan dibanding bumi ini, planet bumi kan. Ya iseng-iseng aja nih guys, diprediksi ke depannya katanya ya bumi duluan yang nggak ada, matahari masih ada kan begitu dan seterusnya. Bukan itunya tuh maksudnya. Apa? Rasul itu adalah bagian dari Allah sendiri. Bagian dari Allah itu mustahil musnah gitu loh guys. Ya. Nah, saya ulang ya hadisnya ya. Ini Imam Ghazali sendiri ini yang mengutip. Dan sebelum Rasulullah wafat, beliau telah menetapkan para khalifah. Rasulullah sendiri yang menetapkan. Tentu untuk menetapkan ini, Rasulullah menempati jasad seseorang. Ketika masih ada Nabi Muhammad, Rasulullah ini menempati jasad Nabi Muhammad. Nah, ketika Nabi Muhammad wafat, menempati jasad siapa Rasulullah itu? Seperti itu, guys. Sebab rumusnya itu tadi, Rasulullah itu adalah bagian dari Allah sendiri, unsur Allah sendiri ya, tentu tidak akan wafat. Ya, kiasnya sama kayak presiden dan yang melekat pada presiden. Soekarno menempati posisi presiden. Pak Karnonya sendiri ada umurnya. Ketika sampai umurnya wafat, Pak Karno. Pak Karnonya wafat. Presidennya wafat nggak? Ya enggak. Diisi oleh orang lain. Siapa? Pak Harto. Kemudian Pak Harto sampai kepada umurnya, wafat. Pak Hartonya wafat, presidennya wafat nggak? Enggak. Diisi oleh yang lain. Siapa? Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur almarhum. Presiden pengganti ya Habibie dulu ya. Ya Pak Habibie presiden interim atau sementara ya. Sampai pemilu ya. Tahun 99 itu 1999. Pak Habibie Pak Habibie ya paripurna selesai tugasnya kan. Pemilu selesai, terpilihlah presiden baru. Pak Habibie lengser, kemudian
Tadi ya Pak Harto lengser ya, lengser, presidennya masih ada, masih. Kemudian Pak Habibie lengser. Nah, presidennya ada nggak? Ada. Kemudian diisi oleh orang lain, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid.